Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar, siswa PPKD angkatan 01 tahun 2024. Di sini saya akan memberikan demo bagaimana membuat routing dengan routing statis menggunakan psikopatik. Yang pertama, kita akan memasang interface-nya terlebih dahulu, yaitu membuat topologi dengan router PT, kemudian dihubungkan dengan switch, kemudian switch. Oke, kemudian interface-nya adalah PC, hostnya PC 1 ada 4 buah PC. Kemudian kita hubungkan dengan kabel. Kita menggunakan kabel otomatis saja. Kemudian kita hubungkan router dengan router, kemudian switch ke router, kemudian switch ke PC 1 dan PC 2. Kemudian router ke switch, kemudian switch ke PC, ya sama seperti tadi. Oke, setelah melakukan topologi, kita akan merouting atau proses melakukan konfigurasi pada router, yaitu router 1. Tapi sebelumnya kita akan memberikan IP sesuai dengan topologi, akan memudahkan kita membuat nodes 192, 1.1, 168, 2.2. Kemudian PC kedua 192, 168, 2.3. Kemudian PC yang ketiga 192.168.3.2. 3.2. Kemudian PC yang ketiga Oke, kemudian untuk switch jalur 192.168.3.1, kemudian yang sebelah 1 router 192.168.1.1, kemudian 192.1.2. Setelah membuat nodes, agak mudah kita nanti membuat menyeting, akan kita tahu tanpa kita membuka interface-nya. Saja kita akan melakukan konfigurasi. Nah, sebelum kita men-save dulu ya, agar tidak hilang. Takutnya nanti kalau tiba-tiba PC kita mati, konfigurasinya hilang. Ya, kita save dulu. Kemudian kita namakan routing static. Oke, sudah di save. Kemudian kita masuk ke proses konfigurasi router. Oke, kita masuk CLI command line, kita klik no, kemudian enter, enable, kemudian konfigurasi terminal. Kemudian kita masukkan hostname-nya itu router 1. Kemudian interface-nya sesuai dengan yang di router tadi, ada serial 2/0.
ya, serial SE besar, interface, SE 2/0 ya. Kemudian kita masukkan IP address itu 192.168.1.1 itu untuk router tadi. Kemudian netmasknya itu /24, jadi 255.255.255.0. Kemudian clock rate itu 64.000. Kemudian no shutdown, kemudian dimatikan atau dinyalakan ya untuk routernya. Kemudian exit. Kemudian kita masukkan interface fast ethernet 0/0. Interface fast ethernet 0/0 dengan IP 192.168.2.1, netmask 255.255.255.0. Kemudian no shutdown. Kemudian exit. Kemudian DWR. Oke. Selesai. Kemudian kita lakukan langkah pada router yang kedua. Kemudian kita masuk ke CLI. No, enter. Configure terminal, enable configure terminal. Kemudian kita masuk hostname-nya router 2. Kemudian masuk interface SE 2.0 ya, sesuai dengan kabel yang terhubung. Kemudian masuk ke IP address 192.168.1.2. Netmasknya 255.255.255.0. Kemudian no shutdown. Kemudian exit. Setelah exit kita masuk ke interface fast ethernet. Fast ethernet 0/0. Kemudian IP address, masuk ke IP address 192.168.3.1. netmasknya 255.255.255.0. Kemudian no shutdown. Kemudian exit. DVR. Oke, setelah setting ada hijau ya routernya ya. Kemudian kita setting untuk PC host sesuai dengan yang kita buat tadi. PC 1 itu IP-nya 192.168.2.2. Netmasknya oke, benar ya.
jangan lupa untuk gateway-nya. Oke, kemudian desktop ke PC kedua, spin 2 168.2.3. Kemudian gateway-nya 192.168.2.1. Kemudian kita exit. Kemudian kita PC ketiga, 92.168.3.2. Oke, kemudian PC yang keempat, 92.168.3.3. Net pasnya sama, gateway-nya 192.168.3.1. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan ping atau pengujian koneksi. Nah, kita ping dulu PC 1 ke PC 2, 92.168.2.3. Oke, berhasil ya, terhubung ya. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan ping dengan Ethernet switch, kemudian pada router. Oke, berhasil. Langkah selanjutnya kita melakukan ping untuk router ke sebelah. Kita router kedua, span 2. Oke, tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena kita belum melakukan proses routing. Karena kita baru hanya men-setting alamat IP dan alamat yang pada di router kita. Nah, langkah selanjutnya kita harus melakukan proses routing. Ya. Bagaimana proses routing? Nah, seperti ini. Nah, kita masuk dulu ke ini. Kita belum akan melakukan routing statik. Jadi tidak mau terhubung antara router 1 dengan router 2. Ya. Seperti itu. Kita masuk ke dulu ke router 2. Oke. Coba kalau kita berhasil ya untuk ke sebelah. Nah, destinasinya tidak berhasil karena tidak ditemukan. Ya, seperti yang berikutnya bahwa dia belum melakukan proses routing atau proses penyambungan atau konfigurasi. Ya, kita melakukan proses routing dulu seperti pada routing 1. Ya. Kita melakukan API route. Ya. Nah, konfigurasi routing statik. Ya. Di 2 router. Ya, pertama kita masuk dulu ke router.
kita masuk ke router config IP root. Nah, kita masuk ke 192.168.3.0, kemudian masnya, kemudian jalur dia keluar. Ya, jalur dia akan saling bertukar informasi itu di mana. Oke, selesai. Kemudian kita lakukan juga untuk router yang kedua. Oke, kita masuk IP root 192.168.2.0. Nah, masnya kemudian router mana dia akan berkoneksi atau saling bertukar data, ya, 1.1. Kemudian kita tutup, kita exit. Oke, coba kita ping lagi. Ping 1.2. Oke, berhasil ya. Nah, sudah berhasil terhubung. Oke, untuk kita mengeping PC1 ke router 2. Kemudian kita akan melakukan ping juga untuk ke komputer sebelahnya. Oke, berhasil. Nah, PC 3 yang ada di router 2 ya. Oke, berhasil. Saling terhubung atau terkoneksi seperti itu. Oke, kita juga bisa melakukan pengujian. Akan ping RBC 3. Ping, kita melakukan ping ke PC 1 ya. Kayak berhasil. Baik, untuk penyeting routing statik dengan paket Cisco paket sudah berhasil. Baik, kita juga dapat melakukan pengujian lagi untuk menghubungkan router 1 dan terhubung. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.